Oh ini teman-teman, nih tulisannya nih, situs Gua Pawon 500 meter. Jadi batas lautnya itu dari Jakarta sampai Indramayu. Makanya alasan dinamakan Pawon itu ya mungkin salah satunya banyak ditemukan perkakas. Ini tempat penguburan manusia prasejarah atau tempat letaknya ekskavasi yang dilakukan sama Balai Arkeologi Jawa Barat. Kalau dulu itu rawa. Oh, rawa ini ya. Rawa. Jadi di sini di musim kemarau tuh ada bisa digunakan untuk memantau hewan buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang menjelang sore teman-teman, di mana berada, jumpa lagi di channel saya. Sekarang saya berada di Padalarang teman-teman ya, di Jalan Cimareme, Cimareme Simpang Rasa khas masakan Sunda. Ini saya berada di Indomaret Cimareme, tepatnya di Jalan Nasional 3 ya, atau di Jalan Cimareme. Ini saya mau menuju ke Gua Pawon, yang mana Gua Pawon kalau saya lihat di map itu tempat bersejarah ya, karena di situ ada jejak manusia purba. Nah, penasaran teman-teman seperti apa tempatnya dan gimana tempatnya, lokasinya? Yuk ikutin terus perjalanan saya. Ciao. Kita langsung jalan aja. Perjalanan menuju ke Gua Pawon sekitar 25 menit teman-teman. Sekarang jam 1.57, jam 2 kurang 3 menit teman-teman. Perjalanan ini masih bersama Kang Uye 78. Beliau sudah ada di depan, sudah duluan ya sepertinya. Jaraknya udah lumayan jauh tadi. Ini tadi kita sebelumnya, di video sebelumnya teman-teman, kita dari arah Curug Ceret ya. Nah, terus kita balik sekalian pulang. Nah, tadi sambil nyari apa yang bisa diangkat nih. Nah, ternyata di map terlihat, wah ada nih Gua Pawon nih. Nah, sekalian pulang, jadi kita mampir dulu di Gua Pawon sebelum kita melanjutkan pulang ke arah Jakarta. Untuk di daerah Padalarang ini ya lumayan macet ya. Ini masuk Bandung Barat ini. Wah, ini mau kemana nih? Oh, mau isi bensin. Oke. Wah, luar biasa. Nah, itu di depan Kang Uye. Aduh, luar biasa macetnya. Nah, kita salip di sini. Ya. Ini hari ini cuacanya menjelang sore ya. Wah, ini udah mulai agak-agak gelap langitnya. Ya, mudah-mudahan tidak hujan ya teman-teman ya. Cianjur, nah ini yang mau lewat tol teman-teman. Ini keluar tol exit Padalarang nih ya. Kita masih lurus. Ya kurang lebih sekitar 23 menit atau 11 kilo. Baru kita sampai tujuan. Wah, ini ada kantor Bupati Bandung Barat di mana nih? Kita lewat mana nih, teman-teman? Oh, lewat sini aja deh. Ntar di situ nanti nggak bisa lagi nanti motong-motong. Nah, ini kita muter di sini ya. Ini apa nih ya? Tuh gua apa ini? Itu ada AC-nya. Tuh mau ke Jakarta lewat Bandung, itu lewat tol tadi tuh ya. Ini kita lewat sini teman-teman. Aduh. Nanti kalau kita ke kanan kembali lagi. Kalau mau masuk tol Padalarang, arah ke Bandung, arah Soreang juga bisa. Nah, kita ke kiri.
Awas. Di hari Minggu mungkin udah menjelang sore ya. Banyak yang mau pulang nih yang arah ke mana nih kalau dari sini. Dari sini ke Anjur ya, Cianjur, atau yang arah mau ke Jonggol juga bisa, arah ke Cipanas. Nah, ini jalur-jalurnya nih ya. Awas. Awas tuh mau belok. Ini jalurnya kalau lihat di map ini banyak yang kuning-kuning. Ini sebelah kiri Ramayana. Oh, ada Mako, ada Jeko ya. Wow. Awas. Memang luar biasa nih. Hari Minggu jam 2 menjelang sore. Jalurnya udah mulai padat. Nah, di sini kadang harus hati-hati teman-teman ya. Ngelewatin turunan jalur Cianjur. Wah, ini kadang kalau naik yang truk yang lagi naik, waduh debunya. Nah, kalau mau nyalip juga hati-hati kadang. Wih, debunya ngebul ya. Awas. Awas bang. Wih, mantap. Ih. Ngeri. Tuh di depan tuh kan. Wah, truk, mobil mau nyalip gitu. Wih. Ngeri. Ini sebentar lagi nih kita belok nih teman-teman. Nah, ini teman-teman. Oke. Tuh, selamat datang di Gua Pawon ya, ada tulisannya. Kita masuk ke bawah. Jadi kalau teman-teman mau ke sini, nah itu jelas banget itu gapuranya selamat datang Gua Pawon. Jadi nggak perlu bingung lagi. Wah, ini hijau-hijau semua nih sawahnya. Tuh sepertinya teman-teman tempatnya ya. Cuma kita masih lurus lagi. Nah, ini memasuki perumahan warga sudah ya. Oh, padat penduduk. Waduh, padat banget sini penduduknya. Ayo kita naik lagi. Wah, ini tanjakannya lumayan ini. Sebentar. Nah, nih teman-teman belok sini. Nah, awas. Oh, turunan sini ya. Kita tanya dulu ya. Pak, maaf, Gua Pawon di mana, Pak? Belok kanan. Oh, pabrik ya. Ya, makasih teh, Pak. Makasih. View-nya cakep banget itu ya. Wah, ini turunannya lumayan ini. Oh, ini teman-teman, nih tulisannya nih, situs Gua Pawon 500 meter. Nah, ini kita masuk sini ya. Jadi untuk mengarah Gua Pawon itu memang nggak begitu sulit tempatnya teman-teman. Jadi sudah ada petunjuk-petunjuknya. Dari gerbang utama terus kita masuk itu ada petunjuknya lagi. Nah, ini kita turun aja teman-teman. Nih teman-teman, selamat datang di kampung Cibukur Gua Pawon. Oh, kita masih masuk lagi ke dalam ya. Permisi ya. Permisi. Nah, itu sepertinya teman-teman.
Udah ada gerbangnya nih. Gerbang Gua Pawon. Oke. Nah, kita taruh motor di sini. Nah. Oh, jadi zamannya Pak Aher ya. Konservasi keanekaragaman hayati dalam mendukung gerakan Citarum Lestari Gua Pawon dan Stone Garden Bandung Barat. Tahun 2017 nih teman-teman. Kita turun dulu sebentar ya. Aduh. Hah? Masih buka? Hah? Masih buka? Oh. Sampai jam 5. Halo teman-teman, kita udah sampai ya di Gua Pawon di daerah Cianjur teman-teman. Tuh tempatnya. Welcome to Gua Pawon. Tuh ada mas-masnya tuh lagi ngapain tuh? Main game ya? Oke teman-teman, kita langsung aja menuju Gua Pawon ya. Penasaran kan? Sama, saya juga penasaran. Kita sama-sama datangin ke sana. Pak, dengan siapa Pak? Sama Pak Hendi. Pak Hendi. Oh, Pak Hendi yang memandu di pemandu ya, Oh. Gua Pawon. Cuma sendirian Kita pemandunya? sebenarnya sih bertiga, cuman yang suka mandu sih ada 2 orang. Yang duanya mana? Ya kebetulan ada ini kepentingan di luar. Oh, kepentingan luar. Oh ya. Hari ini ya kita sendiri. Barusan juga sudah beres sih, di atas ada yang dipandu. Oke, baik. Boleh Pak ya ditemanin Pak ke atas sekalian kita cari tahu sejarahnya seperti apa. Oke. Pertanyaan pertama, kenapa disebut Gua Pawon? Nah, jadi di sini tuh kalau kita mengkaji dan mengikuti para peneliti termasuk Balai Arkeologi Jawa Barat, nah ini tulisan ada Gua Pawon. Jadi ini secara keseluruhan adalah salah satu rumah dari manusia prasejarah. Jadi di dalam rumah mungkin ada tempat belakang, tempat makan. Jadi banyak ditemukan perkakas. Makanya alasan dinamakan Pawon itu ya mungkin salah satunya banyak ditemukan perkakas. Manusia zaman dahulu. Zaman dahulu. Itu tahun berapa itu Pak? Itu sebenarnya kalau dilihat dari segi temuan, dari mulai yang paling muda itu 7.300, 9.510 sampai 12.000 tahun ke belakang. Wow. Sebelum Masehi. 1700 ya? Ya, sampai 12. Oke Pak, silakan terima dulu Pak. Ini teman-teman. Jadi sementara informasi dari pemandu di wisata ini, ternyata ini dari tahun 1700 Masehi. Jadi kita bisa lihat nih teman-teman. Nah ini kan batu ya, bukan batu tapi ini karang ini ya. Ini karang Pak ya. Nah ini sebenarnya kalau ini masuk di masa jutaan tahun ke belakang. Nah jadi di sini mungkin kalau kita melihat ke yang sangat jauh itu mungkin dinamakan lautan. Jadi batas lautnya itu dari Jakarta sampai Indramayu. Oh batas lautnya dari Jakarta sampai Indramayu. Iya. Cirebon ke sana? Nah, jadi awal jadi daratan itu ada gempa tektonik. Itu terjadi di 27 sampai 30 juta tahun ke belakang. Wow. Jadi terangkatnya gunung-gunung Merapi gitu kan. Iya. Nah, jadi di sini memunculkan kulit muka bumi. Nah, jadi di sini nampak terlihat adanya kas Raja Mandala. Jadi ini sekumpulan gamping-gamping yang ada di dasar laut, makanya terbentuklah kas atau gunung-gunung kapur. Iya. Jadi alasan di sini diduga lautan itu ya selain batu terumbu karang atau batu karang ini ada juga fosil koral. Itu berada di kisaran Stone Garden. Kenapa dibilang fosil koral? Batuan yang pernah disinggapi sama hewan laut. Oh iya. Betul. Di Stone Garden. Stone Garden ada. Oh ada juga di sana ya. Ada bekas-bekas hewan tersebut istilahnya nempel di batu. Di batu. Betul. Contoh kan di sini kalau kita melihat dalam satu wadah, ini Gunung Pawon. Iya. Atas ada Stone Garden, bawah ada Gua Pawon gitu kan. Dari segi temuan, nah di sini kan menggambarkan salah satu manusia yang masuk ke Mesolitikum. Kalau di sana Neolitikum lebih muda. Jadi ada melaju ke zaman-zaman ritual lah kalau di sana. Jadi ada tingkatan gitu dari yang tertua ke yang muda gitu kan.
dari masa ke masa. Nah, contohnya kan di sini ada prasejarah, ada sejarah gitu kan. Nah, memang seperti itulah. Oke, Pak, boleh kita naik? Boleh. Oke. Baik, teman-teman, kita langsung naik ya. Ini kisarannya berapa tingginya nih, Pak? Ini 716 di atas permukaan air laut. 716. Oh, MDTPL ya. Iya. Di atas permukaan 7. Nah, itu Kang Uye, teman saya, Pak. Nanti kita sama-sama sama Kang Uye langsung dipandu, Pak. Kenalin Kang, ini Kang Hendy sama Kang Hendy. Kang Hendy-nya dari channel Kang Uye 78. Itu dari Hasan Adiaksa. Wow, luar biasa. Kita kesini mau tahu nih sejarahnya tentang Gua Pawon ini nih. Gimana nih? Tempat ada dua masalah, yaitu masa hunian hingga masa lautan. Masa Nah, di sini hunian. kita tuh melihat adanya tulisan pas awal masuk ada yang namanya Pawon. Pawon ya. Berarti ini salah satu rumah dari manusia prasejarah. Nah, di dalam rumah ada tempat belakang, di situ banyak ditemukan perkakas, makanya dinamakanlah Pawon. Cuman kata arti Pawon sendiri berarti ada berbau tentang kesundaan. Kesundaan ya. Betul. Nah, jadi di sini kalau kita melihat ke hal yang sangat jauh, yaitu masa lautan, itu terjadi di masa jutaan tahun ke belakang. Pada waktu itu ada masa-masa tertentu, ada tercircle oligosen, oligomiosen, akhir sampai miosen. Nah, terus di sini juga tadi sudah kita bercerita sedikit Ya. tentang kenapa dulunya lautan sekarang jadi daratan. Daratan ya. Itu mungkin ada salah satu tragedi dengan disebut gempa tektonik. Itu terjadi di 27 sampai 30 juta tahun ke belakang. Nah, jadi di sini seolah-olah terangkatnya gunung-gunung Merapi. Gitu kan. Gitu ya, ya. Jadi di sini memunculkan kulit muka bumi. Nah, di sini juga nampak baru terlihat adanya kas Raja Mandala. Ini sekumpulan gamping-gamping yang ada di dasar laut, makanya terbentuklah kas atau gunung-gunung kapur. Kalau kita melihat adanya Lembang, pernah kita misalkan mendengar atau melihat salah satu yang namanya Patahan, ya kan? Nah, di belakang di sini itu ada Gunung Karangpanganten, di belakangnya itu seperti kayak separuh. Berarti dengan tragedi tadi bisa saja separuh terangkat, separuh tertanam di perut bumi, itu kan. Nah, itu siasatnya. Terus di sini ada kehidupan manusia prasejarah, mungkin kita juga bisa melihat sampai di mana tempat penguburannya, terus di situ juga perilaku kehidupan mereka itu memang seperti apa. Bolehlah kita lanjut ke tempat pertemuannya atau tempat eskapasi yang sudah dilakukan. Ya. Oke guys, kita lanjut menuju ke atas nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jalannya guys. Ini masih benar-benar kita masuk ke zaman prasejarah nih ya. Tuh kelelawar di atas tuh ya. Ini banyak kelelawar apa ini ya? Wow. Awas ini kepala. Ini banyak kelelawar karena punya suaranya di sana perlu lihat jelas Wah. yang di tempat gelap itu tempat berkembang biaknya kelelawar berarti ya? Betul. Nanti ada Oh. dari bawah sampai atas itu tembus. Lebih kelihatan jelas. Ini kalau ada yang berkunjung ini diganggu nggak? Apa? Sama kelelawar gini? Oh, enggak sih. Enggak ya? Paling ya kena kotoran dikit lah atau aroma tidak sedap. Oh, Iya. Cuma sekarang jadi rumahnya kelelawar mungkin ya sekarang itu. Lumayan ngos-ngosan. lumayan. Hati-hati lihat bawah. Takutnya kegelincir. Mari Pak. Wah, ini nggak kuat ya. Pegangannya nggak kuat nih, bahaya. Nah, untuk melihat kelelawar di sini lebih nampak jelas. Ini juga salah satu tempat yang mungkin kalau diceritakan ada sesuatu yang nampak ada
ada sesuatu yang mungkin itu harus diceritakan. Jadi di sini mungkin ini salah satu tempat yang namanya Cerumbung Asap. Oh, Jadi Cerumbung Asap ini jadi asal mula ditemukan manusia prasejarah itu di lokasi sebelah sini. Jadi tahun 1990 almarhum Pak Budi Bramantio itu menemukan tulang di bawah Cerumbung Asap ini. Nah dari tulang itulah ada kajian yang akhirnya memutuskan untuk penggalian di tempat di mana manusia prasejarah ditemukan. Nah karena di situ ada dugaan alat perkakas ditemukan, baru ada pelaporan ke pemerintah dan menerjunkan tim ahli yaitu Balai Arkeologi Jawa Barat. Nah kalau begitu boleh kita ke tempat fosilnya saja lah biar langsung ke fosilnya. lebih jelas. Oh, ada lagi. Ke atas lagi. Terlihat gitu. Oke. Sekarang kita mau naik lagi nih ke dalam, jadi itu nanti terang lagi. Nggak gelap ya? Nggak gelap teman-teman. Gelap ya. Coba kita nyalain dulu senter. Teman-teman bisa lihat. Nah, kedua ini ada pagar besi. Wah, ini keluar lagi teman-teman. Nah, ini apa nih, Pak? Nah, oleh di sini ini tempat penguburan manusia prasejarah atau tempat letaknya ekskavasi yang dilakukan sama Balai Arkeologi Jawa Barat. Jadi di sini sudah ada 7 kerangka manusia yang sudah ditemukan. Ini jenisnya masuk ke ras Mongoloid Homo sapiens, masuk di Mesolitikum. Nah, 7.300, 9.510 sampai 12.000 tahun ke belakang mereka hidup. Cuman umurnya nyampe di 30. Apa sih alasan mereka mempunyai umur yang sangat pendek? Pertama, izin dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, memang seperti itu. Kedua, kalau dibandingkan dengan kehidupan yang sekarang, kita kan punya medis atau dokter tentunya. Iya. Tapi ada alasan lain menurut geoforensik, karena ini ada dilibatkan juga para dokter gigi. Jadi ada tingkat kestresan di gigi. Jadi waktu mereka mengunyah makanan itu, daya kunyahnya itu mempunyai beban yang sangat berat karena masih mentah. Dibandingkan dengan kita kan dimasak lebih ringan lah. Iya. Nah di situ makanya kalau dilihat dari struktur ilmu secara medis, gigi manusia itu ada dua lubang di anak susu gitu kan, di orang dewasa itu stupa. Nah, jadi kalau memang di anak itu boleh katakan giginya patah atau copot, tumbuh kembali gitu karena subur. Kalau gigi orang tua atau dewasa kan Nggak akan subur. jadi maksudnya si lubangnya itu menyempit, tingkat kehausan di gigi itu mulai di situ bereaksi. Makanya lebih cepat rusak gitu kan. Nah, itulah. Nah, terus di sini ini catatan manusia pawon ini sudah masuk ke manusia modern. Pertama, mereka itu sudah tinggal menetap di ini gua. Apa sih alasannya? Setiap mereka pindah tempat memperhitungkan tingkat kepentingan. Pertama yang mereka cari adalah air sebagai faktor kehidupan utama tentunya. Kedua, jurang. Jadi jurang ini sangat berharga. Apa sih alasannya? Jadi mereka menghindari faktor bahaya dari serangan hewan buas. Contoh kan kalau di luar sana mereka tidur itu harus ada yang jaga atau ronda itu kan. Itu alasannya. Terus di sini juga mereka itu sudah mengenal tradisi atau budaya, salah satunya tradisi penguburan dengan posisi lipatan. Oh iya. Nah, jadi ini salah satu gambaran kehidupan yang patut kita syukuri, walaupun mungkin kita juga tidak paham tentang ilmu yang dilakukan sama mereka itu kan, tapi di sini momennya luar biasa. Contoh saja misalkan kita mau ketemu sama tanggal kelahiran kita, yang kita rasakan itu luar biasa, sangat gembira, tentunya ulang tahun tentunya. Tapi bagi mereka juga mengabadikan salah satu istilahnya tragedi, yaitu setiap manusia sebelum lahir ke muka bumi pernah mengalami dalam kandungan sang ibu. Akhirnya diberlakukanlah tradisi seperti
kita di kandungan sang ibu itu dilipat gitu. Dilipat ya, Dilipat. kayak di dalam kandungan gitu. Betul. Kaki ketemu kepala berarti. Betul. Nah ini salah satunya, jadi kebalik kalau kita dilonjorkan di hadapan ke sebelah barat, kalau mereka itu di hadapan ke sebelah timur. Nah, cuman yang lebih menguatkan lagi di sini, nah untuk seputar penguburan ada bekal kubur, itu kan. Kalau sekarang kan tentunya ya kalau dikubur itu pakai tanah dibuletin sebagai bantalan. Iya. Tapi kalau bagi mereka itu bagi hamparan batu. Nah batu-batu ini didapatkan dari pesisir pantai yang sangat jauh. Nah terus di sini ngomong-ngomong, ini kaitan erat sama nama ribuan tahun bukan jutaan gitu kan. Ribuan ya. Tadi jutaan itu kaitan erat sama lautan. Kalau ini masuk di masa ribuan, berarti ini kaitan erat sama cekungan Danau Banung Purba. Jadi ada kehidupan manusia prasejarah, ada juga danau. Nah batas danaunya dari Cicalengka sampai Raja Mandala. Salah satu tanda bukti mungkin Sang Hyang Tikoro, tempat terbendung dan bobonya Danau Banung Purba itu kan. Terus alat perkakas yang mereka punya salah satunya adanya perkutor itu kan. Itu kaitan erat sama tata cara merias mayat. Terus penjelajahan yang terdekat nyampe di mana, di Nagreg ada Gunung Kendan, di sana tuh banyak terdapat batu obsidian. Jadi mereka itu bikin pisau, alat serut, mata panah itu kan. Nah, disitulah mereka ngambil. Selain itu kan ada hewan juga yang hidup di mana kehidupan mereka masuk ke kehidupan kita yang sekarang. Apa sih? Tentunya bukan kelelawar. Ada di sini kera atau monyet. Ya. Dari lengan PT Brata kelompok kera itu dipakai untuk mengkonsumsi makan dan perburuan. Contoh kecil mencongkel siput. Terus misalkan daging yang sudah dipotong ditusuk dimakan. Kalau kita menggambarkan adanya garpu, Iya. adanya sate, Sate. itu diawali dari hal-hal yang sederhana. Tapi rata-rata kok sate pakai bumbu masak, walaupun mereka belum mengatakan bumbu masak, tapi yang namanya buah kemiri mereka sudah punya, gitu kan. Nah itu sih alasannya. Selain itu juga ada di sini untuk bikin pakaian, itu dari taring babi hutan, gitu kan. Cara bikin alatnya dari satu taring itu dibikin 2 ujung lancip, itu namanya munduk. Nah terus yang satunya 1 ujung lancip. Jadi perpaduan munduk dan lancip tunggal itu dipakai untuk bikin alat penutup tubuh baik dari tumbuhan ataupun hewan. Terus bagaimana sih cara mereka tidur gitu kan? Nah ini sebenarnya yang lebih menarik. Jadi ngomong-ngomong tentang tidur sebenarnya punya makna menurut kita sendiri. Kenapa? Biasanya para pengunjung aja sih kalau memang sudah pepergian, apalagi sudah berkunjung ke salah satu lokasi, rasa istilah letih itu paling tidak yang memang sudah keraba lah atau kebayang. Tapi yang namanya ngantuk seberat apapun pas mau tidur terdengar suara nyamuk di kuping itu bisa buyar gitu kan. Nah mereka pun sama. Contoh misalkan di sini gambaran mereka tidur supaya mereka aman dan nyaman, itu sebenarnya sama seperti kita. Cuman yang mereka lakukan itu nyari 4 patok. Bikin kayak tenda itu kan, atasnya disatukan diikat, bawahnya dikasih jarak, terus sekelilingnya dikasih entah tumbuhan yang jelas mereka itu supaya tidak kena angin. Nah di depannya itu diutamakan bikin api unggun. Dan salah satu cara untuk mengusir nyamuk itu membakar ranting-ranting yang tidak terlalu kering, jadi asapnya sewaktu-waktu masuk ke tendanya gitu kan. Nah di sini selain itu juga ada yang namanya perhiasan gitu kan, cangkang kerang, taring binatang sama gigi ikan hiu itu kan. Jadi pas ditemukan itu ada lubang atau bolongan, biasa sih untuk bisa memasukkan tali. Makanya sekarang alasan adanya, contohnya kan ini ada gelang itu kan, pasti ada talinya masuk ke lubang gitu kan. Nah terus di sini selain itu ada wadah dari tanah liat bakar gitu kan. Nah jadi di sini sebenarnya banyak sekali pembelajaran. Makanya kalau kita memandu orang paling tidak sih terutama nih yang nonton di YouTube ini, paling tidak sih kita melihat dan meraba bahwa setiap masuk kita itu jangan melihat sesuatu yang jelek tetap jelek, sesuatu yang tidak ada manfaat tetap tidak ada manfaat. Contoh kan kalaupun tadi kita bertiga masuk ke salah satunya mungkin di tempat eskapasi ini, yang kita rasakan tetap menyeimbangkan daya penciuman. Tapi setelah masuk di sini ternyata ada sesuatu yang luar biasa, gitu kan? Tidak semua tempat yang sifatnya alami menyimpankan salah satu kenangan. Nah ini hal yang sangat menarik. Anggaplah ini salah satu museum alam, gitu. Pak, pengen tahu untuk
segala fosilnya Fosilnya itu sebenarnya sih Balai Arkeologi, karena di Bandung. di Bandung Cinunuk Cibiru, di situ ada kantor Dr. Lutfi, walaupun tidak di kantor katanya. Jadi semua dibawa ke sana. Semua dibawa ke sana. Apa sih alasannya? Di sini kan lagi dibikin museum, walaupun baru fondasi. Tapi untuk isi museum ya seolah-olah ke depannya itu lebih cukup gitu kan. Iya. Karena banyak temuan-temuan yang mungkin sudah pas lah kalau dipajang di tempatnya gitu kan. Nah itu makanya kita bercerita paling tidak sih kalau untuk anak-anak lewat gambar gitu Iya. kan. Ada kan seperti kayak tadi perkutornya bagaimana, itu alat perkakas yang lainnya bagaimana, itu tertera di gambar gitu kan. Nah itu. Jadi semua dibawa ke arkeologi Bandung nih. Iya, karena kan yang namanya replika paling tidak pernah kita ditanya, Pak nih, ini menurut Bapak kalau memang dibiarkan di sini itu seperti apa dan bagaimana. Kalau kita sebenarnya sih tugas di siang hari ya mungkin kalau di keamanan bisa saja kita itu istilahnya menjaga ya istilahnya sebisa mungkin. Tapi yang urusan untuk malam hari ya, Iya, nggak tahu itu. ya. Nah, jadi ada alasan dan mungkin di sini ada semacam hasil mufakat. Akhirnya sempat untuk dipindahkan. Kenapa? Alasan pertama untuk pengamanan, takutnya hilang. Nah, itu kan akan punah segalanya. Kedua, kerangka waktu tertimbun di dalam tanah itu kuat. Selain kejepit tanah itu belum kena oksigen. Nah, sekarang kan sudah kena oksigen. Menurut informasi itu sudah berubah. Lebih rapuh katanya. Jadi yang ada di sini tuh replika atau gimana? Replika. Ya? Replika. Makanya di sini juga amat sangat menguntungkan untuk bikin replika karena dari satu fosil bisa dibikin kayak 3 atau 4 replika. Contoh misalkan ada kegiatan di sini atau di luar sana itu tidak harus ngambil yang di sini. Ya. Sudah disiapkan lah di tempat yang di sana ada gitu kan. Nah sekarang untuk tempat tidurnya mereka sendiri tuh di mana, kan ada jendela atau apa kayak begitu tuh? Nah, jadi tempat tidur mah itu tergantung mereka aman dan nyamannya di sebelah mana. Mungkin di sekitar sini bisa di kamar-kamar kecil atau ruangan kecil. Tapi yang namanya depan rumah mereka itu bisa kita akan melihat di situ jendela. Iya. Jadi jendela tersebut tidak jauh beda dengan rumah kita. Paling kita pas nyampe di jendela itu yang kita rasakan tetap jadi merasakan udara segar gitu kan, sirkulasi udara. Sirkulasi udara ya. Tapi paling tidak sih situ banyak momennya. Bolehlah kita lihat seperti apa jendelanya. Baik, Pak, boleh. Kita Gimana langsung- Pak? Oh, dalam sana. Nah, ini salah satu depan dari rumah manusia prasejarah. Tadi kita sudah menceritakan setiap kita sudah nyampe di titik jendela ini, yang mungkin kita juga menghirup udara segar tentunya. Nah, jadi di sini gambaran sekarang itu ada sawah di bawah. Iya. Kalau dulu itu rawa. Oh rawa ini ya. Rawa. Jadi di sini di musim kemarau tuh bisa digunakan untuk memantau hewan buruan. Nah, jadi trik mereka untuk mudah melakukan perburuan di musim-musim lain itu dari hutan digiring ke rawa, gitu kan. Nah, ini salah satunya bahwa Gua Pawon itu menceritakan salah satu ya tentang kehidupan di masa lampau tentunya. Nah, itu. Jadi ini dulu laut Pak ya? Ini laut. Laut ya? Di sini juga mungkin salah satunya boleh katakan danau lah. Makanya sisanya di sini ada rawa-rawa gitu Iya. kan. Kalau sekarang sawah malah. Sawah. Nah ini di sini ada telapak kaki nih Pak. Nah, ini yang harus diluruskan. Sebenarnya nah ini kebetulan lebih tepatnya sama pemandu yang lebih memahami tentang telapak kaki. Jadi telapak kaki itu sebenarnya sih bukan sejarah atau prasejarah. Itu ada orang yang bikin itu di tempat itu. Makanya kalau yang sebelumnya istilah yang ya tidak disalahkan sih kalau di alur cerita mengkaitkan tentang telapak kaki, tapi menurut kita yang sebenarnya dan memang ini sebenarnya yang harus semuanya ketahui bahwa telapak kaki itu di masa yang sangat muda
di masa yang sangat tua gitu. Jadi bukan sejarah, bukan prasejarah, tidak ada kaitan. Itu dibuat zaman sekarang. Kalau ini apa nih Pak? Ini kita bisa melintas jalan keluar lewat sini, cuman ini lebih ada tantangan, pakai tambang, ada tangga. Ini apa termasuk salah satu keluar masuknya manusia purba? Bisa jadi ini karena di bawah ada satu ruangan lagi. Oh, ada ruangan lagi? Ada ruangan lagi yang lebih ya agak luas lah. Hah? Di bawah tuh. Kalau dari luar nggak bisa? Harus lewat dari sini? Sebenarnya dari luar sih bisa. Tapi dari sini ya lumayan ini. lebih gampang gitu. Iya. Soalnya kalau memang yang pengunjung tidak mau harus balik lagi ke sana, tapi mereka juga melihat kondisinya masih bisa diperhitungkan masih sanggup atau kuat, kenapa enggak bisa lewat sini? Lewat sini ya. Sebenarnya sih gampang sebenarnya kalau lewat sini, tapi asal kita hati-hati aja. Iya. Tuh. Tapi bagi anak-anak kecil tidak diizinkan, apalagi ya orang-orang tua yang inilah, daripada kita itu ada salah satu risiko ya. Pertama yang kita lakukan tetap diutamakan keselamatan itu. Terima kasih informasinya Pak. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Saya izin saya masukkan ke YouTube Pak ya. Silakan. Teman-teman, kita sudah keluar ya dari Gua Pawon. Nah, itu Kang Uye di atas. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video saya dengan Bapak Hendy ditemenin. Kita sudah lihat ya ke dalamnya sejarahnya seperti apa. Bagi yang suka silakan komen, like, and subscribe, bunyikan tanda loncengnya biar ada notifikasi video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye bye.